Integral, kita tahu dia terbagi dua. Yang pertama ada integral tak tentu dan integral tentu. Nah, yang membedakan kedua tersebut adalah kalau dia integral tak tentu, dia ditambah dengan C, dan integral tentu dia tidak ditambah dengan C, melainkan dia memiliki batas. Nah, batas itu adalah batas atas dan batas bawah. Dan untuk penyelesaian integral, untuk integral tak tentu sudah saya jelasin di video sebelumnya ya. Dan untuk integral tentu sebenarnya sama saja. Setelah diintegralkan, selanjutnya kita substitusikan variabel dari fungsi tersebut terhadap batasnya. Ingat, di sini kita substitusikan dulu variabel dari fungsi tersebut terhadap batas atas, kemudian dikurang dengan substitusikan variabelnya dengan batas bawahnya. Kali ini saya akan menjelaskan sifat-sifat integral tentu. Nah, untuk sifat-sifat integral tentu ada 5 sifat yang akan saya jelaskan di sini ya. Nah, untuk yang pertama ada integral fx terhadap x dengan batasnya dari A sampai A. Nah, kalau kita lihat di sini, jika batas bawah sama batas atasnya itu sama, maka hasilnya itu adalah sama dengan 0. Sifat selanjutnya, misalkan di sini ada integral dari fx terhadap x dengan batasnya dari A sampai B, maka ketika batas tersebut kita tukar atau kita balik, maka hasilnya itu adalah negatif dari integral tersebut. Selanjutnya, misalkan di sini ada integral dari K dikalikan fx terhadap x dengan batas dari A sampai B. Nah, maka akan sama saja hasilnya dengan konstanta tersebut kita keluarkan ke depan, kemudian dikalikan dengan integral dari fx terhadap x dengan batas A sampai B. Lanjut, untuk sifat yang keempat, misalkan di sini ada integral dari dua fungsi atau lebih yang ditambah atau dikurang, maka kita lihat bentuk ini kan digabung, maka hasilnya itu akan sama saja dengan bentuk ini, yang mana di sini fungsinya tersebut kita pisahkan. Dan untuk sifat selanjutnya, kita misalkan di sini ada integral dari fx terhadap x dengan batas dari A sampai B ditambah integral dari fx terhadap x dengan batas dari B sampai C. Nah, kalau kita lihat bentuk ini kan fungsinya sama-sama fx. Nah, yang membedakan di sini untuk batas yang pertama itu kan dari A sampai B, dan untuk yang berikutnya itu kan dari B sampai C. Nah, kalau kita lihat di sini yang bedanya, kalau yang pertama batas atas itu sama dengan batas bawah dari integral yang dari suku yang berikutnya kan. Nah, maka di sini penyelesaiannya itu akan sama saja dengan integral dari fx terhadap x dengan batas dari A sampai C. Nah, dengan ketentuan di sini kalau A itu kurang dari B, B itu kurang dari C. Soal pertama. Oke, kita misalkan di sini ada integral dari x dikurang 2 terhadap x dengan batasnya dari 2 sampai 3. Nah, maka penyelesaiannya itu adalah langkah pertama kita integralkan terlebih dulu. Jadi, integral dari x dikurang 2 terhadap x itu adalah setengah dikali x kuadrat dikurang 2x dengan batasnya dari 2 sampai 3. Selanjutnya, variabel tersebut kita substitusikan dengan batas dari integral tersebut. Nah, langkah pertama kita substitusikan dulu dengan batas atasnya. Jadinya setengah dikali 3 dikuadratkan dikurang 2 dikali 3. Kemudian dikurangkan dengan variabel tersebut kita substitusikan dengan batas bawahnya. Jadinya setengah dikali 2 kuadrat dikurang 2 dikali 2. Lanjut ya, jadinya setengah dikali 9 dikurang 6 dikurang dengan setengah dikali 4 dikurang 4. Lanjut, 9/2 dikurang 6 itu adalah negatif 3/2 dikurang setengah dikali 4 itu adalah 2, jadi 2 dikurang 4 itu adalah negatif 2.
Lanjut, negatif 3/2 dikurang dengan negatif 2. Nah, kita tahu di sini negatif dikali negatif itu kan positif. Jadinya negatif 3/2 ditambah 2. Maka hasilnya itu adalah setengah. Oke, soal kedua. Sekarang perhatikan, di sini ada integral dari 5x ditambah 1 dikali 3x ditambah 5 terhadap x dengan batasnya dari negatif 1 sampai 2. Kita kalikan terlebih dulu 5x ditambah 1 dengan 3x ditambah 5 ya. Jadi 5x dikali 3x itu 15x kuadrat, 5x dikali 5 25x, 1 dikali 3x 3x, 1 dikali 5 5. Nah, maka hasilnya itu adalah 15x kuadrat ditambah 28x ditambah dengan 5. Selanjutnya, bentuk tersebut kita integralkan. Maka hasil integralnya itu adalah 15/3x pangkat 3 ditambah 28/2 dikali x kuadrat ditambah dengan 5x dengan batasnya dari negatif 1 sampai 2. Maka hasilnya itu adalah 5x pangkat 3 ditambah 14x kuadrat ditambah 5x dengan batas dari negatif 1 sampai 2. Sama seperti sebelumnya. Nah, selanjutnya variabel tersebut kita substitusikan dengan batas-batasnya. Nah, yang pertama kita substitusikan dulu dengan batas atas. Jadinya 5 dikali 2 pangkat 3 ditambah 14 dikali 2 kuadrat ditambah 5 dikali 2 dikurang dengan substitusikan batas bawah, jadinya 5 dikali negatif 1 pangkat 3 ditambah 14 dikali negatif 1 kuadrat ditambah 5 dikali negatif 1. Jadi 5 dikali 2 pangkat 3 itu adalah 8 ditambah 14 dikali 2 pangkat 2 itu adalah 4 ditambah 10 dikurang 5 dikali negatif 1 dipangkatkan 3 itu adalah negatif 1 ditambah 14 negatif 1 pangkat 2 itu adalah 1, jadi 14 kali 1 ditambah 5 dikali negatif 1 negatif 5. Maka hasilnya itu adalah 40 ditambah 56 ditambah 10 dikurang dengan negatif 5 ditambah 14 ditambah negatif 5. Jadi hasilnya itu adalah 106 dikurang 4. Maka hasilnya itu adalah 102. Sekarang perhatikan soal yang ketiga. Jika hasil integral dari 5 dikurang 2x terhadap x dengan batas dari 1 sampai m itu adalah sama dengan 0. Nah, nilai m yang memenuhi adalah, kalau misalkan ada soal yang seperti ini yang mana salah satu batasnya itu belum diketahui, maka perhatikan penyelesaian berikut. Langkah pertama, kita buat dulu persamaan dari integral tentu tersebut. Dan bisa kita lihat persamaan dari soal tersebut adalah integral dari 5 dikurang 2x terhadap x dengan batasnya dari 1 sampai m itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita tentukan integral dari 5 dikurang 2x terhadap x tersebut. Jadi integralnya itu adalah 5x dikurang x kuadrat dengan batasnya dari 1 sampai m sama dengan 0. Kemudian kita substitusikan variabel tersebut ke batasnya. Oke, yang pertama kita substitusikan yang batas atas, jadinya 5m dikurang m kuadrat dikurang batas bawah ya, 5 dikali 1 dikurang 1 kuadrat sama dengan 0. Lanjut, nah kita lihat bentuk berikut. 5m dikurang m kuadrat itu tidak bisa kita operasikan ya, karena variabelnya beda, satu variabelnya m dan satu variabelnya adalah m kuadrat, maka dia beda, maka dia kita tuliskan tetap. Jadinya 5m dikurang m kuadrat dikurang 5 kali 1 kan 5 dikurang 1 kuadrat kan 1, jadi 5 dikurang 1 itu adalah 4. Maka bentuknya itu adalah 5m dikurang m kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Oke, bentuk ini kita atur dari variabel pangkat tertinggi lebih dulu ya. Nah, kita lihat di sini karena koefisien dari m kuadrat tersebut adalah negatif, maka kedua ruas mau saya kalikan dengan negatif 1 karena biar bisa menghasilkan koefisien m kuadrat tersebut nanti positif.
Tapi kalau misalkan kalian mau tetap koefisien dari M kuadratnya itu adalah negatif juga nggak apa-apa ya. Berarti tidak perlu kalian kalikan kedua ruas dengan negatif 1. Oke, kita lanjut. Jadinya negatif M kuadrat dikali negatif 1 adalah M kuadrat. 5M dikali negatif 1 adalah negatif 5M. Negatif 4 dikali negatif 1 adalah positif 4. Maka jadinya M kuadrat dikurang 5M ditambah 4 sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita cari faktor dari M kuadrat dikurang 5M ditambah 4 sama dengan 0 tersebut. Maka faktornya itu adalah M dikurang 1 dikali M dikurang 4 sama dengan 0. Maka pembuat nolnya itu adalah M dikurang 1 sama dengan 0 atau M dikurang 4 sama dengan 0. Maka hasilnya itu adalah M sama dengan 1 atau M sama dengan 4. Nah, jadi M yang memenuhi dari soal tersebut adalah M sama dengan 4. Maka jawabannya itu adalah C.